Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya, sebuah kutipan dari Bekal Pulang, Refleksi Hidup Menuju Keabadian. Iya nih, Anda mungkin pernah juga kan ngerasa gitu, lagi sibuk-sibuknya, atau mungkin pas mikir, wah umur udah lumayan nih. Tiba-tiba berhenti sejenak, terus nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku ini ngejar apa sih? sering banget itu kejadian. Nah, sumber kita ini dia nyentuh pertanyaan dasar itu. Ngelihat hidup ini kayak perjalanan pulang gitu. Dan pentingnya nih, nyiapin bekal yang pas buat kepulangan kita nanti. Betul, bekal buat tujuan akhir. Rasanya ini momen renungan yang, ya, kena banget buat banyak orang. Oke, mari kita bedah bareng-bareng makna di baliknya. Bisa jadi perasaan itu muncul ya karena kita sadar, kayak yang dibilang di teksnya, waktu udah jalan lebih dari separuh. Ini bukan cuma soal angka usia loh. Oh, bukan sekedar umur ya. Bukan, tapi lebih ke kesadaran kalau garis finish itu makin kelihatan gitu. Jadi kita kayak, ya kepaksa nanya ini arah lari kita selama ini udah bener belum? Jadi mikir ulang prioritas gitu ya. Iya, fokusnya jadi geser. Udah bukan cuma ngumpulin pencapaian dunia aja, tapi mulai mikir apa sih nilai abadi dari yang kita lakuin ini. Dan sumber ini, wah serius banget lo ngambarin urgensinya. Ada kutipan yang menurut saya kuat banget, gambaran penyesalan yang dalam banget dari jiwa yang ngerasa lalai di ujung jalan. Wah, yang mana tuh? Ini dari Al-Quran, surah Al-Haqqah ayat 27. Bunyinya kan, ya laitani qaddamtu li hayati. Oh iya ya. Artinya tuh kira-kira, coba dulu aku nyiapin amal baik buat hidupku yang sebenarnya ini. Teks ini nyebutnya jeritan abadi. Jeritan abadi ya, ngeri juga ya bayanginnya. Iya, sebuah kesadaan yang telat banget gitu. Pas kesempatan udah nggak ada lagi. Kenapa ayat ini dipilih? Mungkin karena ini suara dari mereka yang udah ngeliat langsung akibatnya. Nah, poin pentingnya di sini, kayaknya gimana teks ini pakai gambaran yang ya bisa dibilang serem itu, bukan buat nakut-nakutin aja, Terus buat apa dong? tapi lebih sebagai titik awal buat ngedefinisiin ulang apa sih persiapan atau bekal yang beneran kita butuhin. Itu sumber ini tegas banget. Bekal itu katanya bukan yang sering kita pusingin tiap hari. Contohnya? Ya bukan harta numpuk, bukan nama besar, jabatan, bahkan bukan juga soal populer di medsos kayak jumlah followers gitu. Oh, jadi bukan itu semua ya? Bukan, itu semua bakal ditinggal katanya. Oke. Setelah ngasih peringatan keras soal penyesalan itu, terus gimana sumber ini ngarahin kita? Apa dong bekal yang seharusnya jadi fokus kita? Bentuknya apa gitu? Nah, dijelasin di teksnya, bekal yang nilainya abadi itu ada 3 pilar utama lah. Pertama, amal soleh yang diterima. Amal soleh yang diterima ya? Gimana tuh maksudnya? Ya, perbuatan baik yang dilakuinnya ikhlas karena Allah, terus juga caranya benar sesuai aturannya. Jadi bukan cuma soal banyak-banyakan amal. Tapi kualitas sama niatnya ya? Betul, kualitas dan ikhlasnya. Terus yang kedua, hati yang bersih. Hati yang bersih. Maksudnya? Ya bebas dari penyakit hati gitu. Kayak iri, dengki, sombong, pamer, benci. Hati yang bersih ini kan ibarat wadahnya iman sama amal ya. Oke, masuk akal. Yang ketiga? Ketiga, iman yang lurus. Keyakinan yang kuat, yang benar, dan jadi dasar semua perbuatan kita. Nah, 3 ini nih katanya mata uang yang laku di kampung halaman kita nanti. Bukan aset dunia. Wih, jelas banget ya pemetaannya. Apa aja yang perlu kita kumpulin. Ini jadi kontras banget ya, sama yang tadi. Di sumber yang sama juga kan, setelah gambaran nyesel itu, dikasih lihat kondisi ideal jiwa pas pulang. Oh iya, yang jiwa tenang itu ya. Iya benar, ngutip lagi dari surah Al-Haqqah ayat 27 sama 28. Ya ayyatuhan an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terjemahannya kan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke Tuhanmu dengan hati puas lagi diridhoinya. Ini bukan cuma deskripsi loh, tapi kayak panggilan langsung ke jiwa yang berhasil tenang dan puas beneran. Indah banget ya. Nah, kondisi puas lagi diridhoi, ini bukankah ini puncak harapan kita semua? Anda para pendengar juga, ya kan? Ya jelas lah, pasti itu. Dan buat nyampe ke kondisi itu kan, ya nggak bisa diam aja, nggak pasif. Disinilah teks ini jadi kayak cermin buat kita. Cermin gimana maksudnya? Ia ngajak kita berhenti bentar dari kesibukan ngejar dunia ini buat ngelakuin semacam
Audit internal gitu, inventarisasi rohani lah. Audit internal, menarik. Nah, ini munculin pertanyaan-pertanyaan penting buat kita renungin sendiri. Gimana kualitas sholat kita? Udah khusyuk, fokus, atau cuma gerakan aja? Terus, seberapa kuat kita nolak godaan yang haram? Yang mungkin kelihatannya enak, tapi ngerusak bekal kita. Dalam juga pertanyaannya ya. Satu lagi, berapa banyak kebaikan yang kita coba sembunyiin, yang bener-bener buat Allah aja, nggak perlu orang tahu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini jadi kayak alat ukur praktis dari sumber ini. Pertanyaan-pertanyaan tadi benar-benar ngajak kita ngecek ke dalam diri ya, bukan cuma luarnya aja. Oke, jadi apa nih kesimpulan penting yang bisa kita ambil buat Anda semua para pendengar? Pesan utamanya kerasa banget ya soal waktu. Iya, waktu ini aset yang jalan terus, berkurang terus, dan nggak bisa diulang. Setiap detik yang lewat itu bagian dari perjalanan pulang ini kan. Tapi untungnya nih, kayak yang ditekankan di sumbernya, pintu buat ubah arah sebelum telat itu masih kebuka lebar sekarang. Betul banget. Makanya ajakan penutup dari teks ini tuh kayak panggilan buat gerak, manfaatin setiap detik yang ada sekarang. Jangan nunggu nanti. Jadi setiap momen itu kesempatan ya. Iya, kesempatan emas, anugerah dari Tuhan, buat kita secara sadar, aktif, nyiapin bekal buat hidup yang abadi. Fokusnya ke aksi nyata, sekecil apapun asal niatnya buat bekal pulang tadi. Ini soal bangun momentum positif, mulai dari sekarang. Oke. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan sendiri di rumah. Mengingat perjalanan pulang ini pasti terjadi, dan buat sebagian kita mungkin rasanya makin dekat. Dari 3 pilar bekal tadi, amal soleh yang diterima, hati yang bersih, sama iman yang lurus, kira-kira bekal spesifik mana yang paling Anda rasa perlu banget buat segera ditambah atau diperbaiki dalam hidup Anda? Mulai hari ini, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil sekarang juga?